Dunia alumni penuh dengan tantangannya sendiri, mulai dari mencari pekerjaan yang cocok, mencari pasangan hidup, bahkan yang berkeluarga dengan gejolak di dalamnya, juga membesarkan anak-anak. Kadang terjadi krisis demi krisis melanda hidup kita. Bisa jadi di satu momen adalah krisis ekonomi. Beberapa bergumul dengan penyakit atau rasa kehilangan. Rangkaian kegagalan demi kegagalan dalam hidup kadang juga membuat krisis identitas diri. Para alumni juga bergumul dengan sebuah ambisi, meraih impian dan cita-cita. Berhasrat memiliki kehidupan layak, kehidupan cukup layak, sangat layak. Memang tidak mengapa. Tapi tak jarang kita terjebak dalam kesibukan tak henti, diselipi emosi diri yang sering menemani. Sebagian lagi merusak relasi, baik dengan orang tua, dengan pasangan, anak-anak, bahkan dengan Tuhan. Kalau sudah begini, sebenarnya apa yang paling penting dalam kehidupan? Seberapa penting membangun hubungan dengan Tuhan saat menjadi alumni? Penting, sangat penting, lebih penting dari apapun yang kau anggap penting hari ini. Karena hidup kita itu kan gak menentu ya. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita berprestasi, kadang kita mengalami kegagalan, kadang kita lagi banyak rezeki, kadang kita lagi mengalami kekurangan atau kesusahan. Dekat dengan Tuhan itu memudahkan kita untuk melalui masa-masa hidup yang tidak pasti ini, yang kadang naik, kadang turun. Nih, menurut saya jauh lebih penting lagi. Kenapa? Karena saat kita memasuki dunia kerja, tantangan hidup semakin besar, tanggung jawab yang kita emban juga semakin banyak. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar para alumni dalam membangun kerohanian dengan Tuhan? Banyaknya pekerjaan, gak ada waktu lah, gak sempat, atau kadang-kadang malas. Tantangan terbesar itu adalah kemalasan, keegoan. Apa sih yang kamu upayakan sepenuh hati untuk membangun kerohanian? Biasanya hal-hal yang saya upayakan supaya tetap bertumbuh dalam hal kerohanian ada 3. Yang pertama cukup simpel, mendengarkan lagu-lagu rohani pada pagi hari, malam hari, atau bahkan pada saat bekerja. Yang kedua adalah memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Walaupun hanya sebentar, tapi tetap memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap terkoneksi dengan suatu komunitas yang di dalamnya kita bisa saling membangun, saling mendoakan. Hal yang aku lakukan adalah yang pertama doa. Karena doa itu kekuatan yang tidak ada bandingnya. Yang kedua, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar aku. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan aku. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Jadi kalau misalkan aku udah menyimpang nih ke kanan atau ke kiri, ya diluruskan kembali sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendidik aku di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, aku suka sekali baca buku rohani. Bulan ini aku lagi baca buku ini nih, Thanks God It's Monday. Ini buku tentang menjadikan tempat kerja sebagai ladang misi Allah. Jadi dari buku ini aku mendapati ya, Allah itu bekerja dalam gedung megah tempat kamu bekerja atau gudang sempit tempat kamu bekerja. Allah itu bekerja tak terbatas, kota besar, kota kecil, pedalaman, dimanapun. Allah itu bekerja dalam keberhasilan kita atau bahkan dalam kegagalan kita. Jadi membaca buku rohani itu kayak menemukan kembali perspektif yang indah dari penulis, kekayaan dari penulis, lalu paradigma yang berbeda
dan juga perjalanan kerohanian si penulis yang tertuang di dalam buku yang kita baca. Harus tetap berada dalam suatu komunitas persekutuan, terlibat aktif dan melayani. Sahabat terkasih, Allah terus memanggil mahasiswa dan alumni untuk selalu dekat dengannya. Rasanya tidak ada kekuatan kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita baik alumni maupun belum menjadi alumni, kita sama-sama berusaha memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Tetap semangat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, karena hidup kita adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kesempatan hidup di dunia ini pun juga cuma sementara. Jadi mari berikan yang terbaik dalam hidup ini.